pendengar dan pemirsa RRI, terima kasih sudah bersama kami. Dan saat ini saya bersama salah satu tokoh yang sangat berperan penting dalam memajukan sektor pariwisata dan juga ekonomi kreatif di Indonesia. Ini terutama pada saat tantangan setelah pandemi, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia ini semakin menunjukkan potensi luar biasa. Nah, yang membantu melaksanakan sampai dengan saat ini yaitu dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pak Sandiaga Salahuddin Uno yang saat ini sudah hadir di Kabupaten Merauke. Terima kasih banyak dan selamat datang Pak. Terima kasih sekali udara Tetap di udara. Pak Menteri, saat ini Pak Menteri baru saja dari Asmat, kemudian di Kabupaten Merauke ke titik nol Pak. Nah, terkait dengan pariwisata di perbatasan saat ini Pak. Di Merauke yang kami tidak punya gunung, tidak punya pantai dengan air yang jernih biru ataupun pasir putih Pak. Dan saat ini yang kita punya PLBN Sota ataupun Monumen Kapsulak. Seperti apa kemudian Pak Menteri, Mas Menteri melihat ekonomi kreatif dan juga pariwisata yang bisa dimajukan di Kabupaten Merauke? Ya, Merauke punya PLBN Sota itu tidak dimiliki oleh kabupaten maupun provinsi lainnya. Tidak lengkap menjadi entitas sejati kalau belum menginjakan kaki dengan sepenuh hati di NKRI Sota di ujung tertimur dari Indonesia. Jadi itulah keunggulan yang harus kita angkat dan kita ciptakan event-event karena sensasinya berbeda sekali. Saya berkunjung di PLBN Sota itu ada sebuah rasa yang tidak bisa saya gambarkan. Kepuasan bahwa setelah mengunjungi wilayah terbarat di Indonesia di Sabang, kilometer 0, kita rampungkan dengan wilayah tertimur di Indonesia yaitu kilometer 0 di PLBN Sota. Baik, selama Mas Menteri menjabat salah satu yang didorong adalah pariwisata sustainable atau berkelanjutan. Kalau di wilayah Papua sendiri Pak, semua pariwisata ini tidak lepas dari masyarakat adat. Bagaimana kemudian Mas Menteri merencanakan untuk pariwisata dan juga tetap menggandeng masyarakat adat dalam hal pengolahan alam dan juga ekonomi kreatif yang melibatkan masyarakat di dalamnya? Pariwisata ke depan tidak bisa meninggalkan adat dan budaya, harus terus menjaga kelestarian lingkungan dan berbasis komunitas. Baju yang saya pakai ini adalah merupakan adaptasi dari adat dan budaya. Ini motifnya adalah cendrawasih batiknya, tapi juga ada anyaman dari daun pandan yang sangat nyaman untuk dikenakan. Dan oleh karena itu ke depan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan, pariwisata hijau dengan ekonomi kreatif yang inklusif dan bernilai tambah lah yang akan kita fokuskan untuk menuju Indonesia Emas 2045. Baik, terakhir Mas Menteri, harapannya terhadap pariwisata dan ekonomi kreatif, tetapi juga seperti yang saya sampaikan Mas Menteri ini yang mendorong setelah pandemi ketika pariwisata lesu, ekonomi kita lesu, ketika Mas Menteri menjabat banyak dorongan yang dilakukan dan membuat semuanya lebih maju saat ini ya Mas. Kira-kira ketika di akhir masa jabatan saat ini, apa harapan dan tantangan pariwisata di Indonesia, Mas? Harapannya agar kita bisa membuka peluang usaha dan lapangan kerja agar masyarakat kita lebih sejahtera. Itu tugas dan tanggung jawab yang telah kami selesaikan di 2024 menciptakan 4,4 juta lapangan kerja baru. Tantangan ke depan bagaimana caranya agar posisi Indonesia yang terus membaik di level dunia, sekarang posisi 22 untuk pariwisata dan posisi 3 untuk ekonomi kreatif ini bisa terus ditingkatkan. Dan ini PR besar dan saya yakin siapapun nanti akan melanjutkan tugas di Kemenparekraf mampu untuk mencapai ini. Baik, terima kasih banyak Mas Menteri untuk waktunya dan terima kasih untuk Anda pendengar serta pemirsa RRI.